Aku terbangun ketika aku merasakan tubuhku digoyang seseorang, ternyata Mbok Parti yang membangunkanku. Untungnya, Mbok Parti pulang lebih awal sehingga ada yang membangunkanku karena jam wakerku mati. Setelah mataku sudah bisa dibuka lebar, aku langsung mandi dan bersiap-siap, kemudian aku pergi ke sekolah dengan ojek. Di pangkalan ojek, para tukang ojek berebutan untuk memboncengiku karena selain aku wanita, wajahku cantik, dan juga seragam sekolahku sangatlah seksi, tentu saja mereka pada berebut. Tentu saja ketika aku sampai di sekolah, teman-teman cowokku menyapaku dan berebutan memintaku untuk jalan bareng ke kelas. Tapi aku menolak karena aku sedang ingin jalan ke kelas sendirian. Aku belajar di sekolah seperti biasa sampai pulang ke sekolah. Setelah pulang, aku mengobrol-obrol dengan teman-temanku di kantin sekolah. Seperti biasa banyak teman-teman cowokku yang ingin duduk dekat aku sih tidak masalah, yang penting bisa nyambung kalau bicara denganku. Ketika aku sedang mengobrol dengan teman-temanku, aku melihat tukang sapu sekolahku mencuri-curi pandang kepada aku dan di saat metu kami saling bertemu, aku memberikan senyuman dan dia juga membalas dengan senyuman. Sifat gila dan nakalku mulai kambuh lagi karena aku ingin memberikan tubuhku kepada tukang sapu sekolah yang sudah berusia 60 tahun itu. Lalu aku mengobrol dengan teman-temanku sampai sekitar jam pukul 6 sore sehingga satu per satu temanku sudah dijemput oleh supir mereka ataupun ayah mereka. Hingga tinggal aku yang ada di kantin sekolah, sedangkan orang yang berjualan di kantin juga sudah pulang semuanya. Seram juga sendirian di kantin. Jadi aku pergi untuk menjalankan rencanaku, yaitu menggoda tukang sapu sekolah yang bernama Mang Diman. Setelah aku cari-cari tidak ketemu dan juga keadaan bertambah seram, aku berniat untuk pulang ke rumah, tapi sebelumnya karena suasana yang lumayan dingin, aku jadi ingin ke kamar mandi. Setelah aku menyelesaikan panggilan alam, aku mencuci tanganku di wastafel, lalu aku mengaca di depan kaca besar yang ada di sebelah wastafel untuk merapihkan pakaian dan rambutku. Sebelum keluar dari kamar mandi, aku meminum pil pencegah kehamilan yang bisa sampai 1 minggu. Ketika aku keluar dari kamar mandi, aku bertemu Mang Diman sedang mengepel lantai di depan pintu kamar mandi. "Neng Denis, kok belum pulang hari gini?" Dari tadi mau pulang cuma aku kebelet pipis, jadinya aku ke toilet dulu." "Gimana, lancar gak?" "Lancar apanya?" "Pipisnya Neng lancar gak?" "Oh, pipis aku lancar kok." "Oh ya, baju Neng kelihatannya sempit banget ya." "Abisnya gak ada baju lagi sih." "Emang kenapa Bang, seragam aku bikin nafsu ya?" "Iya, baju Neng tuh seksi banget." "Tapi Abang suka kan?" Melihat aku tidak menolak mengobrol hal-hal yang jorok, Mang Diman semakin mengarahkan obrolan kami ke arah yang berbau seks. Dan sepertinya Mang Diman sudah sangat bernafsu melihat tubuh putihku yang dibalut seragam super ketat dan super mini. Aku baru ingat kalau aku biasa pusing lalu pingsan setelah meminum obat pencegah kehamilan. Benar saja, tiba-tiba kepalaku pusing 7 keliling dan aku langsung tak sadar, kemudian tubuhku langsung ambruk ke Mang Diman. Setelah itu aku tidak tahu lagi. Aku mulai sadar ketika aku rasakan benda asing memasuki vaginaku,
Spontan ku buka mataku dan aku melihat Mang Diman sedang memasukkan dua jarinya ke dalam vaginaku sementara tangan satunya menutupi mulutku. Mang Diman terus mengobok-obok vaginaku dengan dua jarinya. 10 menit kemudian aku sudah tak tahan lagi menahan kenikmatan seperti, lalu tubuhku mengejang dan akhirnya cairan vaginaku mengalir deras. Kemudian Mang Diman melepaskan tangannya dari mulutku juga vaginaku, lalu berkata, "Maaf Neng, abang udah gak tahan." Aku mengatur nafasku dulu baru aku menjawab. "Ah, gak apa-apa kok bang, aku tahu kalau gak ada laki-laki yang tahan kalau ngelihat aku pakai seragam ini." "Bener nih non, gak apa-apa?" tanyanya lagi. "Iya, bener, tapi jangan di sini don, gak enak." Serem lagi balasku karena aku dikerjai di bangku kantin. "Ya udah, yuk ke gudang aja." "Oh ya, ngomong-ngomong celana dalamku kemana?" Nih, tadinya mau Mang Diman buang tapi takut non marah. Untung gak dibuang, kalau dibuang kantar pulang vaginaku bisa disemutin. Emangnya vagina Neng manis ya? Tar deh cobain, pasti abang sampai ketagihan. Wah, jadi pengen cepet-cepet. Tanpa terasa sudah di depan gudang, lalu kami berdua masuk ke gudang. Setelah menyalakan lampu, Mang Diman langsung meraba-raba tubuhku, meremas-remas dadaku serta menciumi leher jenjangku yang putih dari belakang. Dia meneruskan aktivitasnya sambil membuka kancing bajuku. Setelah kancing bajuku terbuka semua, Mang Diman kini menurunkan rokku sehingga kini bagian bawahku sama sekali tidak ada penghalang yang membuatku bisa merasakan batang penis Mang Diman sudah tegak mengacung ke pantatku. Lalu aku menyuruh Mang Diman untuk melepaskan dekapannya dulu. Setelah pelukannya dilepas, aku membalikan tubuhku dan membuka baju serta buku sehingga tubuh putih mulusku terpampang jelas di depan tukang sapu sekolah yang pantasnya menjadi kakekku. Baru saja bekuku lepas, Mang Diman langsung melahap kedua daging kenyalku. Aku hanya berkata dalam hati, "Dasar lelaki, gak tua, gak muda. Kalau udah ngeliat cewek cakep telanjang langsung nyosor." Tapi konsentrasiku terpecah karena Mang Diman menggigit dan menarik-narik kedua putingku bergantian dengan mulutnya yang sedikit tompong itu. Aku hanya mendesah menikmati jilatan demi jilatan di setiap senti kedua daging kenyalku. Setelah kedua buah dadaku sudah dipenuhi air liurnya, Mang Diman menggelar tikar lalu menyuruhku tiduran di atas tikar itu dan melebarkan kakiku karena dia ingin menjilati vaginaku. Kulakukan semua perintah Mang Diman. Kini vaginaku yang merah merekah dan sudah basah akibat cairanku sendiri terpampang jelas seolah menantang Mang Diman untuk segera melahapnya. Rupanya Mang Diman ingin melahap vaginaku dan ingin penisnya dioral olehku secara bersamaan, makanya kami mengambil posisi 69 dengan aku di atasnya. Lalu aku mulai menikmati rokok daging Mang Diman yang sudah berdiri tegak sementara vaginaku sudah dijilati Mang Diman di bawah sana. Ku keluarkan teknik oralku. Ku sentil-sentil lubang kencingnya dengan lidahku, ku jilat-jilati buah zakarnya, dan ku telusuri setiap milimeter dari batang penis Mang Diman. Tapi, gara-gara kulumanku, Mang Diman malah jadi tambah semangat menjilati vaginaku yang membuatku merasa sangat nikmat sehingga aku harus menghentikan kulumanku karena aku merasa sebentar lagi akan mencapai orgasme. Mang Diman semakin membuatku semakin keenakan karena selain dia menjilati vagina dan klitorisku,
dia juga memasukkan dua jarinya ke dalam vagina dan anusku secara bergantian, lalu akhirnya beberapa detik kemudian, cairanku mengalir deras dari vaginaku yang langsung diseruput Mang Diman sampai berbunyi slurp. Vagina Neng emang benar-benar manis banget, abang jadi ketagihan, kata Mang Diman setelah meminum habis cairan vaginaku. Bener kan kataku, semua laki-laki yang pernah ngerasain vaginaku pasti pada ketagihan deh, balasku pada Mang Diman yang kini mulai menjilati vaginaku lagi, sementara aku melanjutkan kulumanku. Sudah 15 menit aku mengulum penis keriput Mang Diman tapi sama sekali tak ada tanda-tanda akan orgasme. Ini membuatku bingung karena tidak ada laki-laki yang bisa tahan sampai selama ini kalau aku sudah mengeluarkan teknik oralku. Tapi masa bodoh yang penting ada penis yang bisa aku jilati, pikirku dalam hati. Lalu 5 menit kemudian aku mengalami orgasme lagi dan cairan vaginaku langsung diseruput habis oleh Mang Diman seperti sebelumnya. Lalu aku berkata, udah deng bang, masa vaginaku cuma dijilati doang, tusuk deng pakai penis abang. Oke Neng, penis abang juga udah gak sabar pengen ngaduk-ngaduk vagina Neng, balas Mang Diman. Kemudian aku memutar badanku sehingga wajah kami saling bertemu, lalu kami berciuman sangat mesra dan bergairah, lidah kami saling membelit. Setelah aku melepaskan cumbuanku, Mang Diman berkata, bibir non rasanya kayak lemon manis, kebetulan tadi pagi aku memakai lip gloss rasa lemon, jadi mungkin terasa oleh Mang Diman. Lalu aku memegang penis Mang Diman yang berukuran 14 cm dan berdiameter 7 cm. Kemudian aku menuntun penis Mang Diman ke dalam vaginaku dan lalu ketika penis Mang Diman sudah berada di dalam vaginaku, aku menurunkan pinggulku sementara Mang Diman menaikkan pinggulnya sehingga aku merasakan seolah penis Mang Diman menancap sangat dalam sampai mentok. Kemudian Mang Diman mulai memompa penisnya keluar masuk di dalam vaginaku sementara aku menaikkan badanku ketika Mang Diman menarik penisnya dari vaginaku dan aku menurunkan badanku ketika Mang Diman memasukkan penisnya ke dalam vaginaku sehingga penisnya tertanam sangat dalam di vaginaku. Sambil terus menggenjotku, Mang Diman berkata, "Neeng, keset baang geet." Aku hanya membalas dengan desahan-desahan karena sangat nikmat. Tak terasa sudah 30 menit Mang Diman menggenjot vaginaku, tapi tidak ada tanda-tanda akan orgasme, malah Mang Diman mengganti-ganti caranya menghujamkan penisnya ke dalam vaginaku. Kadang dia menghujamkan penisnya kuat-kuat ke dalam vaginaku, kadang dia menghujamkan penisnya secara cepat lalu mengeluarkannya secara perlahan, dan kadang aku hanya diam sedangkan dia terus memompa vaginaku tanpa ampun. Kemudian dia minta berganti posisi, kali ini aku yang di bawah sementara Mang Diman menindih tubuhku dan mulai memompa penisnya di dalam vaginaku lagi. Memang luar biasa kakek yang satu ini, tak kusangka dalam umurnya yang sudah tahun 1960-an ini masih bisa membuat ABG sepertiku berkali-kali mengalami orgasme sedangkan dia sama sekali belum menunjukkan akan orgasme. Vaginaku sudah banjir akibat cairan vaginaku sendiri sehingga menimbulkan bunyi klek, klek, klek saat Mang Diman memompa vaginaku. Aku sudah tak kuat lagi karena tenagaku sudah habis terkuras akibat berkali-kali mengalami orgasme sehingga aku hanya bisa mendesah lemah merasakan penis Mang Diman yang kuat dan perkasa keluar masuk vaginaku, sementara Mang Diman terus menggenjot penisnya.
lidahnya masuk ke dalam mulutku yang langsung kusambut dengan cara menghisap lidahnya dan membelitnya dengan lidahku. Kemudian dia melepaskan ciumannya dan berkonsentrasi lagi pada genjotannya terhadap vaginaku. Akhirnya, 25 menit kemudian, Mang Diman mempercepat sodokannya lalu dia berkata, "Neng, luarin, di mana? Koma. Di dalam aja," balasku. Tak lama kemudian, Mang Diman menyemprotkan spermanya ke dalam vaginaku dalam jumlah yang sangat banyak. Setelah yakin spermanya sudah tidak keluar lagi, Mang Diman mengeluarkan penisnya yang berlumuran sperma dan cairan vaginaku dari dalam vaginaku, lalu dia mengorek-ngorek vaginaku dengan 3 jarinya dan kemudian dia menyodorkan penisnya ke mulutku yang langsung kusambut untuk merasakan spermanya dan cairan vaginaku sendiri. Setelah penisnya bersih, kini Mang Diman menyodorkan 3 jarinya yang berlumuran sperma dan cairanku, langsung kemasukan 3 jari keriput Mang Diman ke dalam mulutku dan kemudian kujilati semuanya sampai bersih. Lalu dia duduk di kursi untuk beristirahat sementara aku juga berbaring lemah di tikar. Untuk 10 menit ke depan ruangan itu hanya dipenuhi suara nafas kami yang tersengal-sengal dan juga suara jangkrik dari luar. "Neng, gak nyuci vagina dulu?" "Gak, Mels, emang kenapa?" "Ngak, emangnya Neng gak takut hamil?" Karena sudah kebiasaan digangbang, tubuhku merasa segar setelah beberapa menit beristirahat. Lalu aku bangkit menghampirinya dan duduk di atas pahanya, kemudian penisnya kumasukkan ke dalam vaginaku yang masih basah tak karuan, lalu ku tekan kepalanya ke dadaku dan ku suruh untuk menjilati seluruh bagian dadaku. Aku sayang banget Mang Diman, jadi aku gak takut kalau punya anak dari Mang Diman. "Iya, tapi kan kalau Neng hamil bisa berabe." "Tenang aja lagi Bang, aku udah minum obat pencegah hamil jadi gak mungkin hamil." "Fyuh, Abang takut kalau punya anak lagi." "Emangnya Abang punya anak berapa?" "Gara-gara penis ini, Abang punya 5 anak laki-laki yang sekarang sudah berkeluarga." "Terus istri Abang kemana?" "Udah meninggal duluan." "Oh, maaf Bang, aku gak tahu." "Gak apa-apa, tapi ngomong-ngomong Abang gak nyangka kalau Neng Denis kuat juga. Aku lebih gak nyangka kalau Mang Diman masih bisa bikin ABG kayak aku puas setengah mati." "Siapa dulu, Mang Diman?" Lalu kurasakan penisnya sudah tegang lagi di dalam vaginaku. "Wah, Abang udah tegang lagi, cepet banget." "Lagian sih Neng, naruh penis Abang di tempat yang anget ama sempit kayak gini, dan belum lagi Abang disuguhin dada yang montok kayak gini, gimana penis Abang gak cepet bangun?" "Ya udah Bang, ronde kedua yuk. Tapi kali ini lubang yang ditusuk pantatku ya, pasti Abang pengen nyoba kan?" "Ide bagus tuh, pasti lubang pantat Neng Sreten sempit banget." Lalu kami mulai ronde kedua dengan lubang anusku menjadi sasaran keperkasaan penis Mang Diman. Seperti sebelumnya, dalam waktu kurang lebih sejam Mang Diman menggenjot anusku dan akhirnya dia menyemprotkan spermanya ke dalam anusku. Setelah itu aku melakukan cleaning service terhadap penisnya. Lalu kami berdua istirahat, dan Mang Diman mengelap badan keriputnya dengan handuk yang biasa dibawanya, sementara aku masih terkulai lemas di tikar. Setelah 15 menit beristirahat, Mang Diman memakai pakaiannya lagi sambil mengobrol denganku. "Neng, emangnya gak takut sama HIV atau yang lain?" "HIV?
Gak takut layau, obat yang aku minum selain mencegah hamil juga bisa nangkal semua penyakit dan juga bikin vagina ama lubang pantatku sempit terus. Wow, itu obat dahsyat banget. Dapat dari mana, Neng? Titik. Dapat dari temen aku yang ada di luar negeri. Oh gitu, ngomong-ngomong udah jam 10 nih, Neng mau pulang gak? Titik. Gak nyangka udah jam 10, penis abang sih bikin aku lupa daratan, hehe. Ya udah, abang anterin ya. Lalu aku memakai pakaianku, setelah selesai memakai pakaianku, aku menggandeng tangan keriput Mang Diman keluar gudang lalu menuju tempat parkir motor. Kemudian aku diboncengi pulang dengan motor antik Mang Diman. Selama di perjalanan aku memeluk badan Mang Diman dengan erat seperti memeluk pacarku sendiri. Setelah sampai di depan pintu gerbang rumahku, aku turun dari motor Mang Diman. Neng, boleh gak kapan-kapan kita ngentot lagi? Titik. Gak usah kapan-kapan, setiap jam pukul 7 malam abis pulang sekolah, tubuhku milik abang. Beneran nih, Neng? Tanda petik ganda tutup. Bener bang, kan tadi aku udah bilang, aku sayang banget ama abang Diman. Jadinya aku seneng kalau tiap pulang sekolah bisa ketemu abang ama penis abang yang mantap itu. Tapi ada syaratnya nih bang. Syaratnya apaan, Neng? Titik. Yang pertama kalau pas siang harinya, sikap abang harus biasa aja ke aku soalnya aku takut ketahuan ama sekolah. Oke, abang sanggup, terus apaan lagi, Neng, syaratnya? Tanda petik ganda tutup. Syarat yang kedua, abang jangan manggil aku Neng lagi, mau gak? Titik. Terus abang manggil Neng Denis sayang boleh? Titik. Itu terserah abang. Terus syarat terakhirnya abang jangan jajan sembarangan soalnya aku gak mau abang kena penyakit lagi pula kan udah aku yang bisa bikin abang puas. Gak nyangka syaratnya gampang banget, kirain syaratnya susah. Ya udah Neng, sayang, abang pulang dulu ya, udah capek nih. Ya udah, hati-hati ya sayangku, besok malam lagi ya. Lalu aku mencium bibir tuanya, dan kemudian dia memacu motornya menjauh dari pintu gerbang rumahku, sedangkan aku masuk ke dalam rumahku. Aku memberikan alasan belajar di rumah teman ke Mbok Parti, tapi Mbok Parti mengeluarkan kata-kata yang tidak dapat ku percaya. Jangan pakai alasan itu. Mbok udah tahu kalau Non Denis udah gak perawan en sering tidur sama laki-laki kok. Mataku terbelalak mendengar itu karena ku pikir Mbok Parti tidak tahu kehidupanku. Mbok tahu dari mana? Titik. Wow, Mbok yang ngejaga Non dari bayi sampai segede gini masa Mbok gak tahu sih? Tapi Mbok gak bakal bilang ke papi mami kan? Tanda petik ganda tutup. Tenang aja Non, Mbok udah anggap Non sebagai anak Mbok sendiri jadi Mbok gak bakal bikin Non susah. Phew, makasih banget Mbok, aku emang lebih sayang Mbok ketimbang papi mamiku yang selalu ninggalin aku. Ya udah Non, gak usah nangis gitu. Mereka kerja di luar negeri buat Non juga. Ya, aku juga tahu Mbok, mungkin sudah jalan hidupku begini. Ya udah Non gak usah dipikirin, ngomong-ngomong Non Denis kan sering tidur sama banyak lelaki, emangnya gak takut kena AIDS? Titik. Gak Mbok, soalnya ada obat ini, selain mencegah hamil selama 7 hari, obat ini juga bisa menangkal segala penyakit kelamin. Obat ini aku dapat dari temanku yang ada di luar negeri. Oh, gitu, ya udah Non makan dulu sana, abis itu Non mandi terus tidur. Oke,
Tapi aku punya satu pertanyaan lagi nih Mbok, boleh gak aku telanjang aja di rumah tiap hari? Titik. Terserah non aja. Lalu ku buka pakaian seragamku beserta BH dan celanaku sehingga tubuhku yang habis digarap oleh Mang Diman terpampang jelas di hadapan Mbok Parti tanpa sehelai benang pun yang menutupi tubuhku. Mbok Parti berkomentar ketika melihat berkas-berkas merah di payudara dan leherku karena cupangan-cupangan Mang Diman. Dan Mbok Parti berkata, "Non Denis, kayak abis diperkosa aja ketika melihat noda sperma yang telah mengering di daerah selangkanganku dan juga dari lubang anusku." Aku hanya tersenyum, lalu aku makan. Setelah makan aku pergi ke kamarku lalu mandi dan kemudian setelah itu aku tidur dalam keadaan senang karena kini setiap malam sehabis pulang sekolah, ada penis Mang Diman yang bisa mengobok-obok vagina dan anusku dalam waktu yang sangat lama sehingga membuatku mendapat kepuasaan tiada cara.